Dapat 5 pemeriksaan untuk mengetahui fungsi motorik pada seorang lansia. Yang pertama adalah kekuatan otot, yaitu prosedur menghitung MMT-nya, yaitu yang pertama, lansia diposisikan sedemikian rupa sehingga ototnya mudah berkontraksi sesuai dengan kekuatannya. Lalu yang kedua adalah bagian tubuh yang dites harus terbebas dari pakaian. Yang ketiga adalah berikan penjelasan dan contoh gerakan yang harus dilakukan. Yang keempat adalah lansia mengkontraksikan ototnya dan stabilisasi diberikan pada segmen proksimal. Lalu yang kelima adalah selama terjadi kontraksi, gerakan yang terjadi diobservasi baik secara palpasi pada tendon ataupun pada otot perut. Lalu yang keenam adalah memberikan tahanan pada otot yang bergerak dengan luas gerak sendi penuh. Lalu yang ketujuh adalah melakukan pencatatan hasil MMT. Pemeriksaan yang kedua yaitu tonus otot. Dengan prosedurnya adalah mintalah pasien berbaring dengan santai. Lalu alihkan perhatian pasien dengan mengajaknya berbicara. Lalu gunakan kedua tangan untuk menggerakkan lengan bawah pasien di sendi siku secara pasif. Lakukan berulang kali secara perlahan dan kemudian secara tepat. Lalu yang keempat adalah nilai tahanan yang dirasakan sewaktu menekuk dan meluruskan lengan. Jika terjadi tonus otot yang meningkat, maka pemeriksa mendapatkan kesulitan untuk memfleksi dan mengekstensikan lengan. Lalu jika tonus otot hilang, maka pemeriksa tidak merasakan tahanan. Yang keenam adalah lakukan juga pemeriksaan pada ekstremitas bagian atas dan ekstremitas bagian bawah yang ingin diperiksa. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan ROM. Persyaratan pemeriksaan yaitu LGS dapat diperiksa secara pasif dan aktif. Kalau secara pasif yaitu pergerakan dilakukan oleh kekuatan dari luar tanpa kontraksi otot, gerakan dilakukan oleh fisioterapis. Lalu aktifnya pergerakan dihasilkan oleh kontraksi otot yang melewati sendi. Gerakan dilakukan oleh pasien sendiri, lalu bebaskan dari pakaian ketat. Pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan postur. Seorang fisioterapis memotret bagian samping tubuh pasien dengan benar-benar tanpa menyadarinya. Jika hasil foto tersebut memperlihatkan kepala pasien menjulur maju dengan posisi bahu atas dan punggung membulat, hati-hati, tandanya pasien terbiasa melakukan sikap tubuh yang sangat buruk. Pemeriksaan yang kelima yaitu pemeriksaan pola jalan atau gait. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mintalah pasien untuk berdiri dengan posisi yang nyaman. Lalu amati postur pasien apakah dapat berdiri dengan stabil pada kedua kaki. Lalu yang ketiga adalah mintalah pasien untuk berjalan, misalnya ke sisi lain ruangan dan kembali lagi. Lalu yang keempat adalah amati berbagai komponen gait, yaitu terdiri dari heel strike atau hentakan tumit, atau toe tip, to lift off atau kaki lepas landas. Apakah gait dapat menyeret atau bergoyang atau menggunting atau berayun. Lalu yang kelima adalah amati ayunan lengan pasien dan perhatikan bagaimana pasien berbalik, karena hal ini melibatkan keseimbangan dan koordinasi yang sangat baik.
Selanjutnya saya akan memeriksa keseimbangan. Nah, keseimbangan itu dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Yang pertama, keseimbangan statis. Instruksikan pasien dengan kedua tangan di pinggang, lalu kaki kanan diangkat satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kedua tangan masih di pinggang. Lalu kaki kiri gantian, kaki kiri ngangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis ini dilakukan time up and go test. Nah, jadi posisi pasien, kita perlu memerlukan stopwatch atau handphone untuk menghitung. Nah, pertama posisi pasien itu duduk bersender, lalu kita memberikan aba-aba mulai 1, 2, 3 mulai. Dan apabila stopwatch menunjukkan kurang dari 10 detik, maka dikatakan normal. Dan kemudian apabila stopwatch menunjukkan kurang dari 20 detik, maka dikatakan baik dan dapat berjalan tanpa membutuhkan bantuan. Nah, apabila stopwatch menunjukkan lebih dari 30, maka si pasien tersebut membutuhkan bantuan atau alat bantu. Dan apabila stopwatch menunjukkan pasien itu mampu mencapai 40 detik, lebih dari 40 detik, maka pasien tersebut dapat pengawasan agar tidak terjadi jatuh. Nah, selanjutnya tes koordinasi. Tes koordinasi ini dilakukan gerakan tandem walking. Nah, pertama posisi pasien itu berdiri, lalu ini kan ada garis-garis. Lalu pasien mulai berjalan pada titik garis ini. Baik lagi. Selesai. Selanjutnya tes koordinasi non-equilibrium. Nah, pertama coba Bapak ikuti saya ya. 3, 4. Coba ikuti. Halo, Assalamualaikum. Saya Dinda Ilma Ciani akan menjelaskan dan juga melakukan pemeriksaan fungsi kognitif dan intrapersonal pada lansia. Batasan fungsi kognitif itu meliputi komponen atensi, konsentrasi, memori, pemecahan masalah, pengambilan sikap, integrasi belajar, dan juga proses komprehensif. Nah, alat ukur atau metode pemeriksaan ini disesuaikan dengan aspek yang akan diperiksa. Dapat dilakukan dengan cara tanya jawab, kuesioner, maupun peragaan. Nah, tujuan pemeriksaan fungsi kognitif dan interpersonal ini adalah untuk membantu menegakkan diagnosis, kemudian sebagai alat evaluasi, juga sebagai data atau informasi yang dapat dipergunakan oleh pihak lain yang berkepentingan, serta sebagai acuan untuk menyusun program fisioterapi serta pelaksanaannya. Kemudian, prosedur pemeriksaan fungsi kognitif dan interpersonal itu dilakukan rencana pemeriksaan yang berorientasi pada masalah lansia. Kemudian, pemeriksaan juga dimulai dari yang bersifat umum, sederhana, serta mudah aplikasinya. Kemudian apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan batasan normal, baru ditingkatkan ke pemeriksaan yang lebih khusus atau lebih kompleks. Kemudian untuk prosedur pemeriksaan fungsi kognitif dan interpersonal dapat dilakukan rencana pemeriksaan yang berorientasi pada masalah lansia. Kemudian pemeriksaannya juga dimulai dari yang bersifat umum, sederhana, serta mudah diaplikasikannya.
Dan apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan batasan normal, baru ditingkatkan ke pemeriksaan yang lebih khusus dan kompleks. Baik, untuk tes yang pertama yaitu ada tes MMSE atau Mini Mental State Examination. Nah, tes ini untuk mengetahui kemampuan kognitif yang berupa orientasi, registrasi, atensi, kalkulasi, memori, dan juga bahasa yang dilakukan secara sederhana dan cepat. Nah, alat yang dipakai yaitu kuesioner dengan nilai yang telah ditentukan. Waktu untuk mengerjakannya sekitar 5-10 menit. Oke. Ada yang bisa Ibu tulis di sini sendiri, ada yang saya yang tulisin, oke? Pertama, nama Ibu siapa? Maya. Bu Maya. Oke, pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik, Ibu, nama saya Adinda Ilma, yang akan memeriksa pemeriksaan kognitif dan intrapersonal hari ini ya. Umur Ibu berapa? 44 tahun. 44. Oke. Ibu dominasi tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Kanan. Baik, sekarang tanggal 1 Maret 2021. Oke. Yang pertama ada tes orientasi, silakan Ibu yang isi ya. Oke, saya akan menyebutkan Ibu harus menulis apa. Pada nomor 1, Ibu harus menulis sekarang tahun berapa, musimnya, biar lagi musim apa. Enggak, tetap di sini. Kemudian bulan apa, tanggal, dan hari. Baik, untuk yang nomor 2, Ibu silakan isi kita ada di negara mana. Kemudian provinsi. Kemudian kota. Dan silakan tulis nomor rumah Ibu. Oke. Di sini kita udah tahu ya dari jawabannya. Tahun 2021 musimnya lagi musim hujan, bulan Maret, tanggal 1 dan hari Senin. Nilainya berarti 5. Oke, yang selanjutnya kita tinggal di negara Indonesia, provinsinya Jawa Barat, ada di Kota Bogor, dan nomor rumahnya adalah nomor 3. Jadi nilainya 5. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada soal registrasi, di mana saya akan menyebutkan 3 barang, dan Ibu silakan mengulanginya ya. Oke, ada pintu, kursi, dan juga bunga. Silakan diulang lagi, Bu. Pintu, kursi, bunga. Lagi. Pintu, kursi, bunga. Satu kali lagi. Pintu, kursi, bunga. Baik. Untuk yang selanjutnya ada atensi dan kalkulasi. Nah, di sini Ibu diminta untuk menyebutkan bilangan selisih 7 dimulai dari angka 100. Jadi 100 ke bawah selisih 7. Jadi 100 dikurang 7 berapa? Setelah itu angka selanjutnya berapa sampai 5 angka. Oke. Silakan. Yang pertama 93. Kemudian 80. 93, 84. Kemudian 70. Nah, sebentar. Taruh deh, sebentar. Agak pusing. Untuk selanjutnya itu ada tes atensi dan kalkulasi ya Bu ya. Nah, saya minta Ibu untuk menyebutkan 5 angka selisih 7 dimulai dari angka 100 ke bawah selisih 7. Oke? Dimulai dari sekarang. 93. Ya. 86. Betul. 79. Ya. 72. Ya.
65. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, saya akan menyebutkan sebuah kata dan saya minta untuk ibu mengeja tapi terbalik dari belakang ya. Contoh meja, dieja dari belakang. Jadi Hurufnya iya, meja, A J E M. oke. Kursi, I S R U K. baik. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada tes recall atau mengingat kembali ya. Sebelumnya kan di atas saya sudah menyebutkan 3 barang yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Apakah ibu masih bisa mengingatnya? Dan coba tolong sebutkan kembali. Pintu, kursi, bunga. Pintu, kursi, bunga. Betul. Oke, untuk yang selanjutnya ada tes bahasa. Nah, saya mempunyai barang di sini. Yang pertama ada ini dan ini. Ibu coba tolong sebutkan ini apa dan ini apa. Ini mouse, ini pulpen. Yang selanjutnya, di sini ada kertas. Ibu tolong melakukan sesuai perintah saya ya. Ambil kertas ini, kemudian lipat menjadi 4 bagian. Dan tolong disangkutkan ke sini. Baik. Yang selanjutnya, di sini ada tulisan. Di sini ada tulisan. Ibu, saya minta ibu untuk membacanya, kemudian melakukan apa yang ada di tulisan ini. Pejamkan mata Anda. Ya. Baik. Yang selanjutnya adalah coba ibu tolong tulis sebuah kalimat secara spontan di sini. 5 detik dari sekarang. Saya merasa mengantuk. Ibunya sedang mengantuk sekarang. Oke, yang selanjutnya terakhir. Di sini saya ada gambar. Di sini saya ada gambar ya, Bu. Di sini saya ada sebuah gambar. Dan untuk yang terakhir, saya meminta ibu untuk menirukan atau menyalin gambar yang ada di sini. Saya kasih lihat. Dan ibu menyalinnya ya. Baik. Ini sesuai ya. Oke. Terima kasih Ibu. Kita lanjutkan ke tes selanjutnya. Jadi tes selanjutnya itu ada tes memori visual. Nah, memori visual ini adalah bentuk memori yang mempertahankan beberapa karakteristik indera yang berkaitan dengan pengalaman visual. Nah, sebelumnya saya meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan apakah Anda dapat menjelaskan secara visual tentang apa yang saya sampaikan kepada Anda ya. Ini salah satunya. Coba, maaf. Jadi yang pertama siapkan kertas kosong dan pulpen. Sekarang saya minta Ibu menggambar
sebuah lingkaran, sebuah jam, tepatnya. Baik, ditunjukkan ke kamera, sebuah lingkaran. Baik, sekarang 1 sampai 12 seperti jam biasa. Lengkap angkanya. Baik, sudah ya. Sekarang coba Anda tunjukkan, Anda gambarkan pukul 10:15 menit. Baik, ini hasil gambarnya. Benar ya, 10:15 menit. Dan total nilai dari semuanya adalah 4. Karena pasien dapat menggambar lingkaran dengan mudah, kemudian dapat mengurutkan angka 1 sampai 12 sesuai dengan angka jamnya, dan dapat menunjukkan angka yang benar, pukul yang benar tadi 10:15. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tes memori jangka pendek. Nah, tes memori jangka pendek ini merupakan tes untuk mengetahui apakah kemampuan seseorang untuk menyimpan informasi selama sesaat. Baik, untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu masih mengingat hal-hal yang Ibu lakukan hari ini? Dimulai dari pukul berapa Ibu bangun pagi tadi? 4:30. 4:30. Oke. Terus Ibu sarapan pakai apa? Telur. Telur. Dan yang terakhir, hari ini Ibu memasak apa? Ayam suwir, Ayam suwir, telur dadar, cah brokoli. Baik. Untuk yang selanjutnya, di sini ada 6 gambar. Ada 6 gambar ya, Bu ya. Saya kasih waktu 5 detik untuk menghafal gambar ini. Kemudian nanti Ibu sebutkan kembali. Oke? Saya kasih waktu 5 detik. Oke? Sudah. Silakan sebutkan kembali gambar apa saja yang terdapat di kertas ini. TV, baju, balon, layangan, bola, dan apa satu lagi? Saya lupa. Oke. Ada TV, baju, balon, layangan, bola, satu lagi tidak terjawab yaitu awan. Oke, baik. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa kata dan Ibu tolong ulangin ya. Baju, meja, bunga. Baju, meja, bunga. Lagi? Baju, meja, bunga. Lagi? Baju, meja, bunga. Sekarang kebalikannya. Baju, meja, bunga. Bunga, meja, baju. Baik. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya itu ada tes memori jangka panjang. Nah, tes ini itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam mengingat atau menyimpan kejadian atau hal-hal yang terjadi pada waktu lalu, seperti masa kecil, masa sekolah, dan sebagainya. Oke, saya akan bertanya beberapa pertanyaan ke Ibu. Ibu menjawab seingat-ingatnya Ibu ya. Oke, yang pertama, siapa nama guru favorit Anda saat SMP? Bu Bintang. Bu Bintang. Almarhumah. Baik. Kemudian yang kedua, siapa nama sahabat Ibu waktu SMP? Winnie. Yang ketiga, di mana sahabat Anda atau Bu Winnie itu tinggal? Bantar Kemang. Baik. Selanjutnya, silakan Ibu tolong sebutkan tempat dan tanggal lahir Ibu secara lengkap. Tangerang, 9 April 1976. Baik, terima kasih Ibu.
Yang selanjutnya itu ada tes orientasi. Nah, tes ini dapat berupa orientasi waktu, tempat, ataupun seseorang yang mempunyai hubungan dengan pasien. Baik, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ibu silakan menjawabnya ya. Yang pertama yaitu sebutkan sekarang hari apa? Senin. Senin. Oke. Tanggal berapa? 1 Bulan? Maret Tahun? 2021. Oke. Untuk yang selanjutnya, sekarang Ibu tinggal di mana? Di Bogor. Dan pertanyaan terakhir, berapa anggota keluarga Ibu? Dan sebutkan siapa saja. Anggota keluarga inti ada 7. Anggota keluarga inti ada 7. Siapa saja? Suami, saya, dan 5 orang anak. 5 orang anak tersebut terdiri dari? Namanya? Boleh nama dan umurnya. Akmal, Adinda, Andika, Arifin, Azhar. Untuk selanjutnya yaitu ada tes mengikuti instruksi. Nah, tes ini untuk mengetahui kemampuan mengikuti instruksi seorang pasien. Nah, yang pertama, Ibu silakan ambil kertas ini. Ya, kemudian lipat menjadi 2. Baik. Dan selanjutnya bentuk kertas itu menjadi bentuk yang Ibu bisa buat. Baik, selesai. Menjadi sebuah pesawat. Dan tes yang terakhir yaitu ada tes atensi. Nah, tes atensi ini yaitu tes untuk mengetahui perhatian terhadap rangsang. Nah, dapat diperiksa dengan cara melihat kemampuan pasien untuk melaksanakan tugas motorik dengan waktu yang proporsional, atau dapat dilakukan juga berupa digit repetition. Nah, pasien diberitahu bahwa pemeriksa akan menyebutkan beberapa angka, saya akan menyebutkan beberapa angka, dan Ibu tolong diulang lagi, ya. Oke, saya akan menyebutkan yang pertama 37, 37, 379, 379, 8527, 8527, 29683, 29683, 572946, 572946, kemudian 8159362, 8159362, kemudian ada 39825147, 39825147, dan yang terakhir ada 7285467739. 728546739. Baik, terima kasih Ibu telah melakukan tes kognitif dan intrapersonal bersama saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, pemeriksaan interpersonal dan sosial. Tujuan dari pemeriksaan interpersonal dan sosial ini untuk menilai kemampuan dalam berinteraksi baik secara individu maupun berkelompok atau masyarakat. Nah,
Metode yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, tanya jawab. Permisi Bapak, saya akan mewawancarai Bapak tentang personal Bapak dan sosial Bapak. Pertama yaitu bagaimana Bapak cara mengatasi stres. Dibanyakin istirahat. Banyakin istirahat. Kemudian apa lagi Pak? Tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak sering senam bareng teman-teman? Sering. Sering. Lalu seberapa sering Bapak senam bareng teman-teman? Sering. Sering. Seminggu kira-kira berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bapak sering olahraga? Sering. Kira-kira bisa berapa kali? Seminggu ya 4 kali. 4 kali. Pertanyaan terakhir yaitu seberapa sering liburan bareng keluarga? Tidak jarang sih. Jarang. Jarang. Ya. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya, betul saya berbicara dengan Bu Iis. Ya, benar. Oke. Di sini tertulis nama lengkap Ibu Asmi Riza Aziz. Ya, benar. Untuk tanggal lahir Ibu apa? 7 Agustus 1670. Oke. Baik, kali ini saya ditunjuk dari tempat kerja saya untuk melakukan wawancara kepada Ibu untuk mengetahui mengenai kemampuan fungsional Ibu. Oke, baik Bu Iis. Yang pertama yang akan dilakukan adalah wawancara mengenai indeks Bartel, yang dimana fungsinya untuk mengetahui apakah status fungsional Ibu itu mengalami gangguan pada sistem sarafnya atau tidak. Baik ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengenai kondisi saat Ibu makan. Apakah Ibu mampu melakukannya secara mandiri atau membutuhkan bantuan orang lain? Mandiri. Oke, baik. Selanjutnya, untuk mandi, kegiatan mandi, Ibu perlu orang lain atau tidak? Mandiri juga. Selanjutnya, untuk perawatan diri seperti menggosok gigi, mencuci Mandiri rambut. juga. Selanjutnya, ketika habis mandi, maka Ibu akan berpakaian. Dilakukan secara mandiri. Mandiri. Apakah ada keluhan? Tidak. Oke. Untuk saat di kamar mandi, maka akan melakukan kegiatan buang air kecil maupun buang air besar. Itu dilakukan secara mandiri. Keduanya mandiri. Oke, selanjutnya, ketika Ibu melakukan BAK atau BAB, maka Ibu akan menggunakan toilet. Untuk kebersihan toilet sendiri itu Ibu untuk membuka toiletnya, menyalakan kerannya, apakah butuh bantuan orang lain atau tidak? Saya sendiri. Oke. Selanjutnya, untuk ketika Ibu bangun dari tempat tidur mau ke duduk atau dari duduk mau ke berdiri, Ibu membutuhkan bantuan orang lain atau tidak? Tidak. Iya, berarti dilakukan secara mandiri. Selanjutnya, untuk pergerakan, ketika Ibu berjalan, Ibu membutuhkan bantuan orang lain Tidak. atau alat bantu? Tidak. Tidak. Pertanyaan terakhir, ketika saya lihat rumah Ibu memiliki tangga, ketika Ibu naik atau turun tangga, apakah itu dilakukan secara mandiri Sendiri. atau butuh alat bantu? Tidak. Oke. Baik Ibu, didapatkan hasil bahwa Ibu dilakukan secara mandiri semuanya, maka untuk hasilnya 20. Oke, terima kasih. Oke Ibu, selanjutnya saya akan mewawancarai Ibu mengenai indeks CAT, yang dimana ada beberapa komponen yang akan ditanyakan dengan tujuan melakukan ini adalah untuk mengkaji apakah Ibu memiliki kemampuan fungsional yang baik ketika melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri terutama. Oke. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, itu ketika Ibu mandi di kamar mandi,
menggosok, membersihkan badan, atau mengenakan badan itu dilakukan secara mandiri atau ketergantungan? Mandiri. Selanjutnya ketika ibu selesai mandi, maka menyiapkan pakaian, terus Sendiri juga. membuka lemari juga sendiri. Oke. Selanjutnya ketika ibu selesai berpakaian, maka perlu merias diri, menyisir, memakai Sendiri lipstik juga. sendiri juga. Ada keluhan? Tidak. Oke. Ada juga kegiatan seperti buang air besar, buang air kecil di toilet. Itu mandiri apa tergantungan? Mandiri. Mandiri. Selanjutnya untuk kegiatan makan di meja makan, makan di lantai, atau kebiasaan ibu sehari-hari itu mandiri atau ketergantungan? Mandiri. Bahkan untuk menyiapkan makanan? Ya, mandiri. Selanjutnya, ketika ibu berada di luar lingkungan rumah atau tempat tinggal, itu ibu membutuhkan alat bantu atau tidak? Tidak. Dirasa ada keluhan sama ini? Tidak. Oke, berarti itu secara mandiri ya, Bu. Ketika ibu di rumah, ibu kan seorang ibu rumah tangga, maka perlu melakukan pekerjaan rumah seperti merapikan tempat tidur, mencuci pakaian. Itu dilakukan secara mandiri atau Sendiri. ketergantungan? Ada keluhan, Tidak. tangan sakit atau tidak? Tidak. Oke, selanjutnya untuk kegiatan berbelanja keluar rumah seperti ke pasar atau ke supermarket, Saya sendiri. saya sendiri atau biasa ada orang yang Tidak. menemani? Tapi sesekali. Jarang. Oh, jarang. Oke. Untuk selanjutnya, ketika ibu berada di rumah atau di masjid, ibu melakukan kegiatan keagamaan yang dimana itu dilakukan secara mandiri atau Sendiri. ketergantungan? Untuk pergi ke sana juga sendiri? Mandiri. Ketika ibu berpergian, ibu bisa menggunakan transportasi umum atau pribadi? Pribadi. Dia menggunakan motor apa mobil? Motorcycle. Oke. Berarti dikendarai sendiri. Yes. Selain itu, untuk pengelolaan keuangan di rumah, apakah ibu Saya sendiri. mengalami kesulitan atau apa? Tidak. Oke, berarti dilakukan secara mandiri. Selanjutnya, ketika ibu sakit dan perlu meminum obat dan perlu memberinya ke apotek, apakah ada keluhan ibu sama ini? Tidak. Berarti bisa secara mandiri. Baik, selanjutnya, ketika ibu menghadapi masalah, maka perlu mengambil keputusan. Apakah ibu biasanya kesulitan untuk mengambil keputusan tersebut Tidak. secara sendiri? Tidak sulit. Oke. Berikutnya, ketika ibu melakukan aktivitas waktu luang, kegiatan apa yang biasa ibu ambil? Beristirahat atau membaca? Istirahat. Beristirahat. Ada keluhan saat Tidak. beristirahat? Oke. Untuk hasil penilaian dari indeks CAT sendiri, ibu mendapatkan poin penuh yang dimana 17. Oke. Terima kasih. Baik Ibu, sekarang saya akan mewawancarai Ibu mengenai indeks Gini yang dimana difungsikan untuk mempertimbangkan syarat minimal terhadap kemandirian Ibu ketika di rumah maupun di lingkungan sekitar. Oke, jadi di sini saya akan melakukan beberapa wawancara kepada Ibu. Selanjutnya saya akan langsung saja menanyakannya pada Ibu ya. Untuk pertama, ketika Ibu berada di aktivitas dari tidur ke bangun, itu apakah ada keluhan Ibu? Tidak. Oh, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai skala penilaiannya. Emang terdapat secara mandiri atau ketergantungan. Namun ada beberapa pengelompokannya di mana 0 itu untuk ketergantungan penuh, serta yang satu itu memerlukan bantuan tapi tidak sepenuhnya. Untuk kedua itu memerlukan bantuan tapi banyak juga dilakukan secara mandiri. Serta yang ketiga itu dapat dilakukan secara mandiri namun membutuhkan pengawasan orang lain. Dan 4 itu untuk mandiri penuh. Oke. Baik, Ibu, sekarang saya akan menjawab pertanyaan saya yang pertama, yang dimana ketika Ibu berada di aktivitas tempat tidur, seperti tidur, kebangun, apakah Ibu mengalami Enggak, Keluar? saya sendiri penuh. Enggak, saya berarti 4? 4. Oke, secara mandiri ya Bu. Oke. Selanjutnya, ketika Ibu
membutuhkan perpindahan tempat yang seperti tadi duduk ke bangun Enggak, atau mandiri penuh. mandiri penuh, berarti tidak ada ketergantungan ya Bu? Yes. Full. Oke, berarti sebelumnya Ibu tidak membutuhkan alat bantu berarti? Never. Oke. Berikutnya ketika Ibu berjalan, terutama naik atau turun tangga, Ibu membutuhkan alat bantu atau berpegangan pada tangga, berarti secara mandiri juga. Yes. Untuk poin 4 berarti Yes. Full. secara penuh. Full score. Oke. Selanjutnya, untuk kegiatan Ibu mengganti pakaian, berpakaian untuk bagian atas atau celana atau rok, bahkan kaos kaki, apakah Ibu membutuhkan bantuan orang lain? Never. Berarti dilakukan. I do it by myself. Oke, berarti mandiri. Selanjutnya Ibu, untuk perawatan diri seperti menyisir, terus I do it by mengeringkan. myself too. Oke. Berarti 4 apa membutuhkan pengawasan Ibu? No. Full. Oke. Selanjutnya kegiatan di kamar mandi seperti buang air besar, buang air kecil, itu dilakukan secara mandiri. Yes. By myself. Oke, berarti untuk kegiatan makan juga secara mandiri. Yes. Oke. Perlu disiapkan orang lain atau biasa menyiapkan sendiri? Never. Ibu mendapatkan poin penuh senilai senilai 32. Berarti penuh ya Bu. Terima kasih. Ibu, sekarang saya akan melakukan wawancara untuk mengetahui indeks ADL Ibu. Okay. Oke, indeks ADL ini digunakan untuk mengetahui apakah Ibu memiliki keluhan terhadap kemampuan Ibu untuk melakukan aktivitas sehari-hari saat waktu senggang maupun tidak. Dan ini dirasakan ketika Ibu berada di lingkungan sekitar juga. Okay. Oke. Baik, selanjutnya sebelumnya saya akan melengkapi dulu data Ibu. Sebelumnya maaf Bu, bisa diulang nama panjang Ibu? My name is Meriza Aziz. Oke. Untuk My tanggal nickname lahir? is Iis. Oh, Iis. Oke, Ibu Iis benar. Untuk jenis kelamin perempuan. Yeah, female. Untuk kelahiran 7 of August Agustus 1972. 1972. Yes. 72. Baik. Baik, Ibu. Selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Okay. Tidak terlalu banyak seperti sebelumnya. Yes. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai penggunaan telepon. Di sini ada beberapa komponen yang dimana bisa dioperasikan sendiri atau Ibu perlu membutuhkan orang lain untuk menghubungi nomor tersebut. Bahkan Ibu sama sekali tidak bisa menggunakan telepon Yeah, tersebut. I do it by myself too. Ibu bisa melakukan sendiri Yes. berarti. Oke, baik. I do it. Oke, selanjutnya, ketika Ibu ingin bepergian keluar ke suatu tempat, Ibu menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Pribadi. Oke, By motorcycle. motorcycle. Berarti mengendarai apa perlu digonceng? I do it by myself. Oke, berarti secara mandiri juga ya Bu. Hmm. Nah, ketika Ibu melakukan perjalanan dan Ibu memerlukan untuk berbelanja, memilih barang seperti Oke. itu untuk membayarnya, Ibu dilakukan sendiri apa membutuhkan orang lain? I do it by myself too. Oke, berarti tidak harus menunggu orang lain ya Bu Yes, untuk pergi of bersama. course. Oke, untuk selanjutnya, yang saya ketahui Ibu merupakan ibu rumah tangga. Yes, Yang di I'm mana- housewife. Oke, yang dimana perlu menyiapkan makanan setiap harinya. Hmm. Dan And beside that, I'm a teacher. oh betul. Yes. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menyiapkan makanan tidak ya Bu? Yes, of course, because I'm a mother Yeah. and a wife, of course. Betul. Oke, ketika Ibu menyiapkan makanan, Ibu perlu merencanakannya, menyiapkannya. Apakah perlu bantuan orang lain? No, I think, Berarti bisa membuatnya sendiri. of dan mandiri. course, I do it. Selanjutnya, ketika Ibu melakukan pekerjaan rumah tadi seperti menyiapkan makanan, Oke. gitu, terus mencuci pakaian, cuci piring bahkan, Ibu bisa membutuhkan orang lain? No, no, never, never. Apa berarti mandiri ya Bu? Yes, of course. Oke. Selanjutnya, untuk kegiatan mencuci pakaian Ibu secara By manual. machine, Oke, berarti mesin cuci yes, bisa mengoperasikannya secara mandiri? of course. Oke, baik, berarti tidak ada keluhan.
Selanjutnya, ketika ibu merasa sakit dan perlu membutuhkan obat-obatan, ibu dapat membaca dosis tertentu dari obat tersebut. Of course, I read it. Oke. Dan mampu menyiapkannya sendiri. Of course. Berarti tidak membutuhkan bantuan orang lain. Yes. Yang terakhir, mengenai pengaturan keuangan, yang dimana ibu membutuhkan pergi ke bank, terus berpergian ke bank atau kemana yang ibu tuju untuk mengatur keuangan. Manage my money. Ya, Okay. ibu membutuhkan bantuan orang lain apa bisa sendiri? No, I do it by myself. Dan tetap menggunakan motor berarti untuk Yes, by berpergian. motorcycle. Because I can ride motorcycle. Oke, berarti hanya bisa I menggunakan can't ride car. berarti hanya bisa menggunakan motor. Yes, Oke, motorcycle baik. and bicycle. Oke. Baik, untuk skor ibu kali ini untuk indeks ADL itu secara penuh mandiri itu skornya 8. Oh, okay. 8. Oke. 8 score. Yap. Okay. Oke, terima kasih ya, Ibu. You're welcome. Selanjutnya pemeriksaan lingkungan aktivitas fisik. Nah, lingkungan yang mendukung akan dapat memberikan fasilitas kepada pasien. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat lingkungan dari dalam rumah maupun di luar rumah. Permisi Bapak, saya akan menanyakan pemeriksaan untuk melihat lingkungan di rumah Bapak. Pertama, kamar tidur Bapak biasanya sendiri atau bersama dengan orang tua? Sendiri. Sendiri. Berarti ada ya. Iya. Kamar mandi ada WC-nya atau tidak? Ada. Ada. Dapur ada. Ada. Kamar kalau jumlah ruang kamar yang ada di rumah 2. 2. Kemudian bagaimana sih menurut Bapak kebersihan di rumah? Ya cukup bersih. Cukup bersih. Oke. Lalu ada nggak karpet atau lantai yang tidak rata? Ada. Ada. Terima kasih.